Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Balena. Program ini selalu menghadirkan orang-orang tuh yang kadang-kadang punya susuk, melakukan santet, pesugihan, punya jimat. Kamu sendiri pernah nggak sih ada yang ngasih atau pernah memiliki jimat gitu? Pernah ada yang ngasih. Jadi waktu itu aku lagi bikin video klip di Pelabuhan Ratu. Dan kenapa bikin video klipnya di Pelabuhan Ratu? Karena temanya juga, judulnya juga Pelabuhan Ratu. Karena saya juga orang Sukabumi kan, jadi mengangkat nama budaya Pelabuhan Ratunya. Yang dari situ selesai syuting, lagi nunggu yang lain syuting juga. Ada satu kakek-kakek lewat di depan aku kayak gitu. Entahlah itu siapa, kakek-kakeknya nggak ngerti. Tiba-tiba ada satu buah kelapa yang dari laut itu udah kebawa ombak gitu. Pas di depan aku, terus kakeknya lewat, ternyata dia bawa golok kan. Dia bawa golok, "Neng ada kelapa," kata dia gitu. "Oh iya," kan dia ngomongnya Sunda, "Neng ada kelapa." "Oh iya kakek mau mah ambil aja," gitu kan. Terus kata dia, "Sini saya belah ya," kata dia. "Oh iya boleh, silakan dibelah." Karena itu kan bukan punya aku kan, punya aku. "Ya udah Pak, bawa aja," kayak gitu. Terus dia buka, ternyata di isinya itu nggak ada, kosong, nggak ada apa-apa. Cuman ada satu batu permata warnanya hijau tapi kecil. Dalam kelapanya yang baru dibelah itu? Iya, hijau warnanya kecil. Terus kakeknya bilang, "Ya udah Neng, ini buat Neng aja," dia bilang gitu. "Oh enggak Pak, buat Bapak aja." "Nggak apa-apa, ditelen aja," dia bilang gitu kan. Ditelen? Suruh ditelen sama aku. Habis itu, "Kok ditelen ya Pak?" Dan saya nggak mikir apa-apa dan nggak kepikiran apa-apa gitu kan. "Ya udah ini bagus, telan aja nggak apa-apa." Ya udah, sadar nggak sadar akhirnya aku telan itu batunya. Iya, yang batu ijo kecil, aduh kecil banget deh, ijo gitu deh. Terus aku telan, udah sesaat itu bapaknya pamit pulang. "Ya udah Pak, silahkan," udah lewat. Aku dengan saudara aku satu masih di pinggir pantai. Dia masih ngelamun, "Kok aku bisa ya nelen batu itu? Kok kenapa aku mau?" gitu kan, masih mikir lagi. Satu kakek-kakek lagi ada lewat lagi satu. Dia pakai apa? Namanya sorban, turban, tudungan apa? Tutup topi kepala, caping. iya. Terus pakai tongkat gitu, dia jalan lagi. Itu agak bongkok sih kakek-kakeknya. Terus dia jalan lagi, lewatin ke depan aku lagi. Dia nanya, "Neng lagi apa?" dia tanya kayak gitu. "Oh iya Kak, ini lagi nunggu temen aku lagi syuting." "Oh Neng syuting juga di sini?" "Iya saya syuting juga di sini." "Oh gitu, ya udah. Misi ya kakek numpang lewat." "Oh iya mangga silakan," gitu. "Tapi ini Neng buat Neng," kata dia gitu. Apa ini Kak?" gitu. "Enggak, buat Neng aja." Dia ngasih kacang sama kulitnya, satu biji kacang. Oh, aku pikir nih kakek-kakek kasihan banget ya, cuma punya satu biji kacang aja dikasih ke aku gitu kan. Aduh kasihan. Ya udah mangga ya, saya pulang lagi. Kek tunggu dulu, karena posisinya itu aku lagi pakai celana pendekan, pakai kaosan doang kan di pinggir pantai gitu. Aku nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Tadinya aku mikir, duh kasihan nih kakeknya nggak punya uang kali ya gitu. Akhirnya aku nanya ke saudara aku, "Kamu punya uang nggak?" digituin. Dia lihat di sakunya ada cuma 20.000, dia bilang, "Ya udah dah sini deh," aku bilang. "Kayak ini buat kakek ya." Terus kakeknya, nggak usah, silakan kamu simpen aja," kata dia gitu. Enggak, ambil aja buat nanti minum kayak di jalan," aku bilang gitu. Oh ya udah, dia ambil tuh uangnya, udah dia lewat. "Ya udah mangga ya, saya pamit." "Iya silakan." Dia lewat udah. Terus aku ini kan masih jongkok nih sama saudara aku itu, sampai nanya lagi, "Ini apaan ya?" gitu kan. "Kok kacang?" Pas aku gigit, "Kok nggak bisa digigit ya?" gitu. Terus aku buka-buka, "Kok nggak bisa dibuka?" Ada batu kan, batu-batu kecil gitu. Terus aku ketuk-ketuk, oh ternyata ini batu. Dan plek banget itu, persis kacang banget, kacang tanah. Kacang tanah kan bulit-bulit kayak gitu, isinya 2. Tapi itu nggak bisa dibelah. Batu, tapi berbentuk persis banget kayak kacang tanah kayak gitu. Berikut ini, partisipannya akan hadir adalah seorang pria yang mengaku memiliki peliharaan gaib. Wow.
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dion. Selamat malam, Mas Dion. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya sebagai pedagang. Usaha sendiri artinya? Betul. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini mau menanyakan. Saya mau menumbalkan Roy. Mau menumbalkan Roy? Iya, Kenapa? karena kalau saya bisa menumbalkan orang yang lebih sakti, ilmu saya akan tambah sakti. Kalau udah sakti buat apa, Mas Dion? Kalau sakti pedagang saya laris. Mas, saya mau tanya jualannya jualan apa ya? Saya jualan nasi goreng. Jadi supaya laris Anda pakai tumbal gitu? Betul. Pernah menumbalkan orang sebelumnya? Sudah. Gimana caranya? Dalam ilmu saya 1 bulan itu menumbalkan 1 orang. Oh, Iya. Secara perlahan. Anda merasa mampu menumbalkan Roy gitu? Mampu. Karena saya membawa wewe gombel saya nih. Saya sudah menumbalkan orang sebanyak 15 orang. wow. Jadi awal ceritanya gimana? Berarti sudah 15 bulan? Iya, betul. Gimana cerita awalnya? Ceritanya saya dikasih tahu sama teman Aha. bahwa di salah satu gua itu ada tempat yang sakti untuk menjadi kaya. Terus Anda datang ke situ? Iya, betul. Anda lakukan apa di dalam situ? Saya selama sebulan bersemedi di sana. Wow. 1 bulan? Betul. Gak makan, gak minum? Enggak, saya makan kelelawar. Oh, kelelawar. Iya, Mentah. betul. Mentah. Oke, kalau gitu kami akan ajak Anda bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dion tinggal di rumah bernomor 60. Dia terlahir tanggal 27 Juli 1984. Sosok yang pandai namun keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Mata hatinya telah dibutakan oleh harta. Dia telah rela mengorbankan keluarganya. Saya melihat Dion telah dipengaruhi oleh sosok gaib yang dia pelihara. Saya melihat beberapa pocong mengelilingi saya. Bisa jadi ini adalah yang mengikuti Dion. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Apakah dia baik-baik saja ya? Dia tampak tidak menghargai saya. Dion terlahir tanggal 27 bulan 7 1984 dengan nomor rumah 60. Dion diikuti oleh makhluk gaib wewe gombel dan menumbalkan banyak orang, sudah 15 korban. Betul. Untuk
membuat dagangannya, yaitu nasi goreng, laris. Betul. Dan malam hari ini, apa maksud tujuan Anda datang? Saya mau menanyakan pada dia. Maksudnya? Kamu jangan sok pinter ya. Kamu bisa saya tumbalkan untuk bulan ini. Karena kalau saya menumbalkan orang yang sakti, keilmuan saya akan tambah sakti. Dagang saya akan tambah laris, saya akan tambah kaya. Saya nggak ada pernah masalah personal dengan Mas siapa tadi? Dion. Bahkan ini pertama kalinya saya ketemu dengan Mas Dion. Entah ada salah di pikiran saya kah atau di pikirannya Mas Dion ya di sini. Saya ngelihat darah. Numbalin orang yang punya kemampuan khusus. Itu tujuan datang kemari. Betul, Biar laris dagangannya. betul. Karena saya sudah bosan hidup susah. Saya pengen tambah kaya. Iya mas, iya kami ngerti. Tapi biasa aja ngomongnya, ngobrolnya. Kamu jangan ngotot saya ya. Jangan emosi. Nggak usah mas, nggak usah marah-marah, nggak usah ngotot, santai aja. Bisa. Di sini ada security juga. Jika tidak bisa apa namanya? Nggak bisa kooperatif. Tidak Bisa kooperatif. dikendalikan. Terpaksa harus saya cut. Tapi saya masih mau mendengarkan ceritanya Mas Dion. Sebenarnya apa yang membawa dia untuk saya dikorbankan? Sebenarnya hanya untuk kaya kah? Atau untuk menambah ilmu? Saya masih nggak percaya sama kamu loh. Untuk nambah ilmu atau biar kaya atau gimana? Iya, karena menurut ajaran yang saya sudah dalami, bahwa apabila saya menumbalkan orang yang sakti atau indigo, kesaktian saya akan tambah sakti, dan saya juga akan tambah kaya. Itu. Makanya di sini saya datang, saya mau menanyakan itu kepada Roy. Kalau kamu sakti, mau numbalin, tunjukin dong kalau kamu bisa. Kamu sekarang bisa apa? Bisa, saya membawa Woy Gombel saya di belakang kamu. Ya. Ada Roy. Ada di sekitar sini sih, tapi bukan di belakang saya. Dia pindah-pindah. Mas Dion. Kekayaan malah melupakan logika ya. Iya. Logika malah nggak jalan dan akal pikiran manusia malah nggak nyambung ya. Saya ingin bertanya pada teman-teman saya. Teman-teman, ya oke. Apa yang membawa Mas Dion datang kemari? Oke. Mencari korban berikutnya. Agar ilmu saya tambah kuat dan dagang saya tambah laris, saya harus menemukan orang 1 bulan 1. Anda ngikutin. Dagang nasi goreng tadi. Iya, dagang nasi goreng biar laris, terus ngikutin kemauannya si Wewe Gombel ini. Iya, betul. Saya pikir dagangan yang besar ya. Anda jangan meremehkan pedagang nasi goreng ya. Saya Enggak. sudah ada 7 cabang. Iya, bukan Iya. meremehkan. Cuman maksudnya gini, apapun yang Anda lakukan, pasti maksudnya Roy tidak sepantasnya Iya. ada nyawa yang dikorbankan. Iya. Saya suka makan nasi goreng abang-abang malahan. Beneran, lebih enak timbang di mall. Itu saya masih berpikir pakai logika saya loh. Kesabaran saya memang sabar, tapi nggak bisa sabar kalau misalnya apa yang ditumbalin ya. Iya, masa demi dagang nasi goreng harus ada nyawa? Nggak sebanding dong.